Halo, perkenalkan nama saya Emilia Nermina Saina. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Santo Paulus Rote dengan NPM 23104040. Pada video kali ini, saya ingin menyuarakan aspirasi saya tentang isu pelecehan seksual yang marak terjadi di sekitar kita. Saya mengambil judul ketika tubuh dipertaruhkan, apakah kita memilih untuk diam? Saudara, pelecehan seksual bukan hanya persoalan kriminal, tetapi cerminan dari ketidakadilan sosial yang dibiarkan hidup di tengah kita. Di ruang publik, sekolah, kampus, tempat kerja, hingga rumah tangga, tubuh seseorang masih bisa menjadi sasaran kuasa dan dominasi. Tahun demi tahun, data meningkat, laporan masuk, tetapi penyintas tetap dibiarkan berjalan sendirian di lorong yang sama. Lorong antara ketakutan, keraguan, dan ketidakadilan. Korban terus dipertanyakan. Pelaku tetap diberi ruang, sementara institusi sibuk menjaga citra. Maka inilah titik paling kelam dan gelapnya persoalan pelecehan seksual. Ketika kebenaran harus bersandar pada reputasi, bukan pada kepihakan manusiawi. Persoalan kekerasan dan pelecehan seksual tidak pernah sederhana. Ia selalu melibatkan relasi kuasa, budaya diam, dan minimnya keberpihakan institusi. Kasus-kasus yang muncul di publik hanyalah puncak gunung es yang terlihat jauh lebih besar, lebih sunyi, dan tentunya lebih kelam. Komnas Perempuan mencatat ribuan laporan setiap tahunnya. Namun, kita tahu bahwa banyak penyintas memilih untuk diam. Bukan karena tidak punya alih, bukan karena tidak punya keberanian, tetapi mereka memilih diam karena takut dibalas, dipermalukan, atau bahkan tidak dipercaya. Diam bukan karena tak ingin melawan, tetapi karena sistem tidak memberikan ruang kepada mereka untuk bersuara. Sungguh sangat miris keadaan dan situasi saat ini. Di lingkungan pendidikan, pelecehan seksual bahkan sering disamarkan. Mahasiswa yang melapor sering dianggap berlebihan, sedangkan oknum dosen dengan mudahnya bersembunyi di balik kata-kata seperti "ayo bimbingan", kedekatan, atau cuma bercanda saja. Yang lebih menyakitkan lagi, lembaga pendidik tidak jarang memprioritaskan nama baik ketimbang keselamatan mahasiswa. Alih-alih menangani kasus, beberapa justru menyarankan jalan damai, penyelesaian internal, atau bahkan lebih kejam lagi, institusi malah menyalahkan korban. Ketika institusi lebih takut reputasinya tercoreng daripada takut melihat korban disakiti, maka hukum hanyalah sebuah aksesoris. Dalam banyak kasus, akar masalahnya adalah ketimpangan kekuasaan. Pelaku berada di posisi lebih tinggi, dosen, atasan, senior, figur publik, sementara korban berada dalam posisi yang rentan. Ketika kekuasaan digunakan sebagai alat intimidasi,
pelecehan menjadi bukan sekedar tindakan personal, tetapi pengkhianatan terhadap kepercayaan. Pelaku tahu bahwa korban sulit melawan, dan masyarakat pastinya lebih sering percaya kepada pelaku. Dengan alih-alih yang mereka punya nama. Tetapi pelecehan seksual terus terjadi, bukan karena kurang bukti, tetapi karena melimpahnya rasa aman bagi pelaku. Salah satu hambatan utama dalam penanganan pelecehan seksual saat ini adalah victim blaming. Pertanyaan seperti, pakai apa waktu itu? Kenapa ikut dia? Kenapa masih direspon? Kenapa tidak minta bantuan? Atau kenapa baru lapor sekarang? Telah menjadi pola berulang yang mengkerdilkan keberanian korban. Kita lupa bahwa trauma tidak punya tenggang waktu, dan melapor bukanlah perkara yang mudah. Namun ketika dilaporkan, janji keadilan korban hanyalah sekedar bayang-bayang yang digunakan untuk meredamkan amarah publik. Pakaian korban bukan alasan, situasi bukan alasan, dan relasi bukan juga alasan. Satu-satunya alasan terjadinya pelecehan seksual hanyalah ada pelaku yang memilih melakukan kekerasan dan menganggap itu adalah aksi manusiawi. Selama masyarakat masih sibuk mempertanyakan korban, selama aparat asih menawarkan damai baik-baik, dan selama lembaga pendidikan masih takut mencorengkan reputasinya, maka pelecehan seksual akan terus terulang. Tidak peduli beberapa banyak kampanye yang akan digaungkan dan seberapa banyak korban yang akan menjadi sasaran mereka. Sungguh sangat miris ketika keadaan selalu harus dimengerti, dibiarkan, dan harus lebih cermat mendalami. Ketika korban menderita, situasi selalu mengajak kita untuk bertanya, siapa yang salah? Siapa yang memulai? Dan kenapa? Kenapa memilih untuk dia? Situasi yang tidak bisa dikendalikan lagi. Pola terulang sehingga ratusan korban menjadi alasan untuk mereka terus beraksi. Kita patut mengapresiasi hadirnya undang-undang tindakan pidana kekerasan seksual. Tetapi undang-undang saja tidak cukup. Tanpa keberanian menegakkan hukum secara konsisten, tanpa pendampingan psikologis yang memadai, tanpa sistem laporan yang aman, semua regulasi hanya akan menjadi tumpukan kertas. Karena perubahan tidak lahir dari dokumen, tetapi dari keberanian institusi untuk berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan. Kalau kita tetap memilih diam, lalu beri pihak pada siapakah kita sebenarnya? Oleh karena itu, pelecehan seksual harus dipahami sebagai panggilan moral dan tanggung jawab kolektif. Setiap individu, terutama mahasiswa, memilih peran strategis. Kampus bukan hanya ruang belajar,
tetapi ruang aman. Namun, jika ruang aman saja tidak aman, kemana lagi mahasiswa harus berlari? Sudah saatnya kita berhenti menjadi penonton yang diam. Karena dalam setiap diam, ada pelaku yang merasa aman dilindungi, dan ada korban yang merasa sendirian. Pertanyaan yang harus dihadapi sebagai bagian dari bangsa ini itu sangat sederhana. Di mana posisi kita ketika tubuh yang disakiti? Berpihak pada korban bukan soal kebaikan semata, tetapi komitmen terhadap keadilan. Selama kita membiarkan dia menjadi kebiasaan, pelecehan akan terus menemukan ruangnya. Dan pada akhirnya, keberpihakan kita akan menentukan masa depan bangsa ini. Maka, apakah kita sedang menjadi bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Sobat, silahkan pikir baik-baik. Jawablah pertanyaan ini dan renungkan dalam diri. Mau jadi apa sekarang? Menjadi sasaran solusi atau bahkan menjadi masalah? Hentikan pelecehan seksual. Mari sayangi diri kita dan siapa saja yang ada di sekitar kita. Karena berkepihakan kitalah yang akan menentukan kebenaran di bangsa ini. Saya, Emiliana Hermina Saina, mengucapkan terima kasih.